Okay, so now let's see a detailed weather forecast starting from the island of Sumatra. So menguasai bola, mencari teman-temannya, hampir saja turnover. Setia Giovanni. Petra 1. Wise in words, good in attitude, be blessing to others. Knock me down, all the demons creeping in. Oh, another round, trading shots with my ego. Running can't tell me now. Your chains only drag me down. I've battled hard with the face in the mirror. Every scar makes me dig down deeper. Push it till there's nothing more. 'Cause I'm stronger than I was before. It's time to stand up, show me what you're made of. Hands up, hands up. Okay, I don't know, but I've been told when the Saints come marching in, we roll so deep that they can't believe we sold out seats to them CDs. Please don't sleep on the beat. I beat up these, still don't get it, what you keep up, please.
We ain't no heroes for sale. If you bought one, better keep your receipts. Okay, I get it. I know what they thinking. We some kumbayas. 116 on a mission from God. I don't think they get it. I really think what they gotta do is see it to believe it. I wasn't planning on leaving them. Giving a microphone with no gimmicks. I really live it. So then they come in, I can know them, but I don't get them. And if you ever wanna get it, we'll tell them to come and get it. I want them to, I got it, and tell them we really with them. They're thinking that I'm tripping because I'm living for more than just rapping. What is what happens when this. Generation to take the lead. Wherever you are, whatever you do. Remember that God will always be with you. Everything you do is only for His glory. Wise in words, good in attitude, be blessing to others. Ladies and gentlemen, we are proud to present Petra I Junior High Graduation Ceremony 2021. Please welcome our Masters of Ceremony, Mr. Johannes Juanda and Miss Regina Gaviola. Good morning and a pleasant day, everyone. We are delighted and grateful to be here for the 2020 and 2021 commencement of Petra I Christian Junior High School, entitled New Generation Takes the Lead. I'm Regina Gaviola. And I'm Johannes Juanda. We'll be your Masters of Ceremony for today. Before we begin this ceremony, let's pray together and I will lead you in a Christian prayer. Our loving God, we thank you for the completion of another academic year, and for giving us this opportunity, short though it may have been, to play a part in these lives of our students and our new graduates. We are grateful for your guidance and love as we shared in this important work. Please bless and guide our graduates as they reach this end and as they chart new beginnings. May what they have learned by being here with us allow them to truly be women and men for others. May what we have learned from them enable us to be the same. Please help them to use all they have learned here to make the world a better place. Please bless our ceremony today from the beginning until the end. Finally, Father, we thank you for giving us this opportunity to build our community with these young men and women while we are here. We ask all in this in your name
And in your name alone we pray. Amen. Graduation is a significant milestone in your life and an outstanding accomplishment. It is really indeed an honor to be here to this dignified and special event, the high point of the academic year. Today we celebrate the accomplishment and academic achievement of our students. Therefore, as mentioned, courtesy, attention, and decorum are important and expected. Ladies and gentlemen, we have started this event by praying together. Now, I will read out the rundown for the graduation this morning. First, we will sing our Indonesia Raya, followed by Petra song Race. Next, we will watch a special performance from students featuring teachers and employees of Petra One Christian Junior High School. Then we will continue into a worship session led by Pastor Wahyu Pramudia. After the worship session, we will proceed into the main event, which is the medal awarding ceremony of all students. After the medal awarding ceremony, we will watch the award of outstanding students. Then we will read the alumni pledge and sing Mars Petra together. Followed by watching a flashback of their 3 years of studying here, the impression and messages from the homeroom teachers, parent representatives, and the outstanding students. Lastly, we will watch some collaborative performances between the teachers and students. Then we will close this event in prayer. That concludes the rundown of the graduation this morning. Now, before we begin, let us make our stand as we sing the national anthem, Indonesia Raya, and Petra song, Race.
and gentlemen, you may be seated. As the opening remarks of our celebration today, let's watch a performance by students featuring teachers and staff of Petrawan Junior High School. Make a round of applause. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open.
What a wonderful performance, right? Of course, Miss. So what do we have after this, Miss Phil? Yeah, so we are going to follow a worship session by Pastor Wahyu Pramudia. But before that, for the worship team, the time is yours. Life that we have now belongs to God. God has planned a beautiful future for us. Now, God wants us to surrender ourselves, surrender all of our lives to praise and glorify His name. Let's give our best to God. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all I've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Because of His grace and love, we are given a chance to glorify His name together. Now, let's come into His presence. We are grateful for His goodness in our lives, especially for grade 9 students who have been through many challenges, so they are able to continue their journey to the next level through ups and downs. Now, let's praise the Lord for His kindness in our lives.
semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang. Masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang. Masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan bergembira bersama dengan anak-anak yang telah menyelesaikan masa SMP mereka, bersama dengan keluarga yang tentu merasa berbahagia dan juga bangga. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, mengerti apa yang harus kami lakukan, dan menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan akan dibacakan dari Yosua 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang,
Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita selalu kagum dengan mereka yang telah mencapai pencapaian tertentu di dalam perjalanan hidupnya. Apalagi yang kita anggap sukses, berhasil, beruntung, meraih sesuatu itu adalah mereka yang usianya masih relatif muda. Kita menjadi ingin tahu apa yang menyebabkan mereka meraih keberhasilan itu, kerja keras apa yang ada di baliknya, dan susah payah seperti apa yang mereka jalani. Walaupun rumus keberhasilan setiap orang berbeda-beda, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tetapi kita tahu orang-orang yang telah berhasil meraih sesuatu, mereka yang telah berhasil mencapai sesuatu itu di dalam kehidupannya telah menghadapi, telah menyelesaikan apa yang menjadi tantangan hidup mereka. Tantangan hidup mereka bisa berbeda satu demi yang lain, tetapi mereka sudah tegak berdiri menghadapi tantangan hidup mereka. Ya, setiap orang punya tantangan kehidupannya masing-masing. Semua orang punya pergumulan hidupnya masing-masing. Dan ketika ia berhasil berdiri tegak di hadapan tantangan kehidupannya, maka keberhasilan akan menyertai kehidupannya. Siapapun orang itu, berapapun usianya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, barangkali ini prinsip yang harus kita pelajari ketika kita sedang mempersiapkan diri kita, menata diri kita untuk berurusan dengan masa depan. Kita punya perjuangan yang harus dituntaskan, yang harus diselesaikan, dan tiap orang harus tegak berdiri di hadapan perjuangan masing-masing itu. Ya, demikian juga dengan orang yang namanya disebut di dalam bacaan Alkitab kita. Musa telah mati, perjuangan Musa telah berakhir, nah kini tinggal Yosua sebagai penerus. Dan sebagai penerus tentu bukan hal yang lebih mudah untuk memimpin Israel yang keras kepala ini. Tetapi Tuhan bersabda, tetapi Tuhan memberikan tuntunan agar ia mengalami keberuntungan, agar ia mengalami keberhasilan dan tegak berdiri di hadapan tantangannya dan menyelesaikan tugasnya sebagai orang yang berhasil di dalam kehidupannya. Apa yang menjadi penanda atau dua ciri dari orang yang berhasil, dari orang yang meraih sesuatu di dalam hidupnya? Ciri pertama dari orang yang berhasil adalah ia adalah orang yang telah tegak berdiri, menguatkan hati menghadapi perjuangannya.
Lihat apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6 ini. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nasihat untuk menguatkan dan meneguhkan hati itu diulangi lagi di ayat yang ke-7. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Hati yang kuat dan teguh ini menjadi penting karena tantangan kehidupan selalu ada. Bagi Yosua, tantangan kehidupan itu adalah bangsa Israel yang keras hati, tegar tengkuk, musuh mereka yang jumlahnya banyak. Nah, setiap orang harus menghadapi tantangan kehidupannya masing-masing, dan itu membutuhkan hati yang kuat dan teguh. Sebagian mungkin harus bergumul dengan kesulitan finansial. Sebagian mungkin harus bergumul dengan problem keluarga. Sebagian mungkin harus bergumul dengan problem-problem lain di dalam diri mereka. Sementara tantangan masa depan yang menghadang itu cukup banyak dan harus diselesaikan. Harus berprestasi, menghasilkan nilai yang baik, bergaul dengan cara yang benar, tantangan-tantangan di depan yang harus dihadapi dengan segala pergumulan yang ada. Karena itu setiap orang yang ingin berhasil di dalam hidupnya, dia harus mempunyai hati yang kuat dan teguh dalam menghadapi berbagai perjuangan yang ada. Yang kedua, orang yang berhasil di dalam kehidupannya adalah orang yang menundukkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Itu dikatakan di ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi orang harus berhadapan dengan kelemahan pribadinya, pergumulan pribadinya, tantangan yang ada di luar dirinya. Dan untuk itu dia harus menundukkan hati dan dirinya pada firman Tuhan. Sebab kalau orang tidak tunduk pada firman Tuhan, maka bagaimana orang bisa memilih yang benar dan yang salah? Bagi Yosua ini menjadi penting karena dia adalah pemimpin umat, dia harus memahami firman Tuhan, harus menjadi teladan dalam melakukan firman Tuhan agar ia bisa memimpin orang Israel. Dan bagi kita ini juga menjadi penting agar kita punya pedoman moral, kompas moral, apa yang harus dilakukan di masa depan ketika berhadapan dengan kesulitan. Jalan seperti apa yang harus diambil? Bolehkah jalan itu dilakukan sebagai anak Tuhan? Oleh karena itu hati dan pikiran kita yang tidak selalu benar itu harus ditundukkan kepada kebenaran firman Tuhan. Buat kamu yang sudah menyelesaikan masa SMP-mu, saya tahu kamu pasti merasa bangga. Saya pernah ada di situ. Kamu pasti merasa sebentar lagi masa kebebasan ada di depanmu. Saya pernah ada di situ. Barangkali sebagian kamu bahkan mulai berpikir, sebentar lagi setelah selesai SMA yang hanya 3 tahun lagi, aku akan meninggalkan rumah. Atau sebagian malah sudah menempuh studi SMA di luar rumah. Ingat, setiap orang punya pergumulannya sendiri-sendiri di dalam dirinya. Setiap orang punya masalah yang harus diselesaikan di luar dirinya. Dan di dalam itu semua, kamu membutuhkan firman Tuhan sebagai panduan dalam kehidupanmu agar kamu tidak salah jalan. Dan tahukah kamu betapa cemas dan gemetar hati kami sebagai orang tua ketika engkau menyongsong masa kemandirianmu dan kedewasaanmu itu. Kami takut engkau salah mengambil jalan. Kami takut pergaulan di masa-masa sekolah selanjutnya, kebebasan yang kau rasa miliki akan menghancurkan kehidupanmu. Kami takut seperti pesawat engkau gagal lepas landas.
dan ternyata terbakar di landasan karena ada kekeliruan tertentu. Saya tidak pernah melupakan pengalaman itu ketika saya menumpangkan tangan saya di sebuah lembaga permasyarakatan, di sebuah LP untuk seseorang yang sudah menjalani masa penjara lebih dari 10 tahun. Selesai berdoa, dia mengatakan kepada saya, Pak WP, Pak Pendeta WP, hidup saya boleh diceritakan sebagai contoh yang tidak baik untuk anak-anak itu. Ketika saya sudah mencapai umur 17 tahun, duduk di bangku SMA, sekolah kami diserbu oleh sekolah yang lain. Kami kedodoran, kami kewalahan, kami kocar-kacir. Kami tidak berdaya menyaksikan teman-teman kami dianiaya oleh yang lain. Itu sebabnya ketika beberapa teman mengajak untuk balas dendam, saya siap. Maka sepulang dari sekolah itulah kami mengambil peralatan yang kami butuhkan, menyerbu sekolah yang lain, dan mereka juga ternyata tidak siap. Kami membalas apa yang mereka lakukan kepada kami. Hanya karena begitu emosinya terbakar oleh kemarahan, saya melewati batas. Saya menusuk beberapa orang, dan ada 2 orang yang meninggal akibat tusukan saya. Saya takut dan lari, tetapi hanya butuh beberapa hari kemudian polisi menjemput saya. Satu kesalahan fatal Pak WP, terbakar emosi. Harus saya bayar dengan lebih 10 tahun ada di penjara. Saya tidak bisa menyelesaikan masa SMA saya yang tinggal 1 tahun. Dan kini saya hidup sebagai orang yang gagal di sini. Nah, tantangan tiap orang beragam. Tetapi kita harus berhadapan dengan kelemahan diri kita. Kita harus berhadapan dengan banyak kesulitan yang harus kamu hadapi ke depan. Di tengah gejolak masa remajamu yang menggelegak luar biasa. Tundukkan dirimu di bawah firman, agar engkau sungguh menjadi sebuah generasi yang baru, yang meraih keberhasilan, yang memuliakan Tuhan, membanggakan orang tuamu dan sekolahmu, menggantikan generasi yang lama yang akan segera berlalu. Tetapi jangan sampai engkau menjadi generasi yang gagal, terbakar di landasan, hancur babak belur kehidupanmu, dan susah untuk berjuang ke atas. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Arahkan hati dan pikiranmu pada firman. Maka Tuhan akan menuntun perjalanan kehidupanmu menjadi sebuah generasi yang baru, yang memuliakan nama Tuhan, dan membuat kami sebagai orang tua dan guru tersenyum bangga tiap kali kami mengingat namamu. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk anak-anak yang baru menyelesaikan masa SMP mereka. Terima kasih, kami bersyukur untuk perjuangan mereka sejauh ini. Kami berdoa untuk orang tua mereka. Kami tahu mereka merasa bangga dan lega, namun sekaligus cemas terkait dengan masa depan ini. Kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka menjadi orang yang teguh dan kuat di dalam perjuangan hidup. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang berpandukan pada kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka berhasil dan perjalanan mereka beruntung. Kami serahkan masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk sekolah yang telah Tuhan pakai. Tuhan berkati para guru, kepala sekolah, staf, dan semua orang yang terlibat dalam pendidikan ini. Kami naikkan doa syafaat ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan.
kasih Bapa yang tak pernah berkesudahan, cinta dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran, menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. That was heartwarming, ladies and gentlemen. Soon, we will listen to an opening remarks delivered by the principal of Petra 1 Christian Junior High School, Miss Yurui SPDMM, and the chairperson 1 of the Petra Christian School Executive Board, Dr. Andes Elia Indargo. Good morning and best wishes. Dear Mr. Elia Indargo, as first chairman of PPPK Petra Education Committee, Deputy Director of Education, staff, teachers, education staff, parents, and our beloved graduates. There is no such beautiful words to say other than thanking to God for His grace, so that you can successfully complete the study at Petra 1 Christian Junior High School, and today we could celebrate your graduation online. Time goes so fast. It is our honor to be able to accompany your steps to success. Our beloved students, as we know, in a journey of life, the greatest goal is toward perfection. Sometimes we must struggle and learn to uncover all the secret of life. School is the place where you are able to enlarge the knowledge, adapt with the society, and moreover, solve the problem that you faced. Do valuable things that you've learned before. Good character such as loving, wholeheartedly help, sincere help, willing to sacrifice like Jesus Christ's character. Always involve God in everything, so that we can understand beautiful God's plan in our lives. Congratulations for your success in completing another step of a lifelong learning journey. Thank you for the cooperation of parents, teachers, staff, and all those who got involved in your success and achievements. Togetherness and unity of hearts are the milestones of our success. Remember the good values that you've gained before, because the greatest secret in life is to pass this day meaningfully. The meaning of love, knowledge, and faith. With love, life becomes beautiful. With science, life becomes easy. And with faith, lives become directed. May you all be fruitful for the glory of God and the future of our beloved nation, Indonesia. May God always bless and guide your paths in the further education level and real changing world. God bless you all. Thank you. Anak-anak siswa-siswi Sekolah Petra tercinta, salam dalam kasih Kristus. Tanpa terasa kita telah tiba di penghujung masa studi. Masa studi setahun penuh dengan cara belajar secara daring. Hal yang belum pernah kita alami sebelumnya. Tentunya kita merasa sedih karena kita tidak bisa belajar seperti dalam kondisi yang normal. Kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, kita tidak bisa bercanda ria, kita tidak bisa bertawa bersama-sama. Kita hanya bisa bertemu di dunia maya. Rasa bosan, rasa marah, rasa sedih, kesepian, tentu kita alami bersama. Mau menyalahkan siapa? Virus corona, pandemi yang tidak kunjung mereda. Disinilah kita perlu merenung sejenak. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mengerti akan maksud Tuhan di balik ini semua.
Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi di masa muda kita yang seharusnya dipenuhi oleh keceriaan? Ketahuilah, Tuhan sedang menyiapkan kita, anak-anaknya, menjadi orang-orang yang tangguh, yang kuat, yang mampu menghadapi badai dan gelombang masalah. Ini akan menjadi cerita kita di masa tua kita nanti, bahwa kita pernah mengalami masa sekolah yang penuh dengan kesulitan dan kita mampu mengatasinya. Selamat atas kelulusan kalian. Selamat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menggapai cita-cita masa depan yang penuh harapan. Tuhan selalu beserta kita. Amin. Ladies and gentlemen, now we are going to watch the medal awarding ceremony to all Petra I Christian Junior High School students as a sign that they have successfully completed their studies and graduated well.
What an excellent achievement that has been made by Petra 1 students. I feel proud to be their teacher. What about you, Miss Viola? Is there any memorable experience? Yeah, of course, Mr. Han. We have lots of memories with them. But the obvious thing is I am proud to see them successfully completing their studies in this school, and they have made a lot of achievement to make their parents and school proud. And of course, our God is getting more and more glorified. Absolutely, Miss Viola. That was amazing, right? Right. Okay, now is the time for us to begin the procession of declaring an alumni pledge, which will be led by representative of grade 9 students. We would like to invite all students to stand up and declare the alumni pledge with upright posture and loud voice. After that, we will sing Mars Peter. Janji alumni SMP Kristen Petra 1 Surabaya periode 2020-2021. Kami, alumni SMP Kristen Petra 1 Surabaya, dengan ini berjanji: 1. Percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menjaga nama baik SMP Kristen Petra 1 Surabaya, orang tua, dan diri sendiri. 4. Mengembangkan sikap jujur, menghargai, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 5. Mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan kasih dan kemanusiaan. Demikian janji kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati. Ladies and gentlemen, now we will watch the flashback of our togetherness during these 3 years of studying at Petra 1 Christian Junior High School.
Escape saat pelajaran, izinnya ke UKS tapi malah ketemu teman. Kamera sih nyala, tapi pas pelajaran malah chat dengan teman di WA. Dulu pas semester 1 aku pernah izin ke kamar mandi pas pelajaran. Habis dari kamar mandi aku secara otomatis ngambil keripik, tapi cuma 2 keping kok. Pas kembali gurunya nanya siapa yang makan. Aku ngaku, semuanya ketawa-ketawa. Walaupun lucu ya, tetap pelanggaran sih ya. Saat ditegur guru, malah membantah. Kadang berantem sama teman. Nggak ngumpulin HP saat pelajaran, jadi waktu istirahat bisa main HP. Pakai kaos kaki pendek, terus gak pakai sabuk. Dari setiap proses yang kami lalui, kami sadar akan satu hal, yaitu penerimaan. Kami diterima sebagaimana adanya kami diberikan dukungan untuk menjadi the best version of ourselves. Dari setiap kenakalan, dari setiap cerita yang kami lalui, Bapak dan Ibu guru tidak pernah meninggalkan kami. Mereka selalu merangkul kami, mengingatkan kami saat kami salah, dan juga selalu mendoakan kami. Dan satu hal yang juga tidak akan pernah kami lupakan adalah keberadaan teman-teman kami yang tidak pernah lelah untuk ada dalam setiap proses dan perjalanan selama ini. Kita bertumbuh dan berkembang bersama di rumah kita, SMP Kristen Petra 1. Our big gratitude goes to all of the teachers, staffs, and also the employees of Petra 1 Junior High School for always accepting, supporting, and loving us as who we are. Because of you, we can face every single process and difficulties through ups and downs. Each happiness of yesterday is a memory for tomorrow. Tiga tahun penuh makna. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya 3 tahun silam, kutapakkan kakiku menyambut jenjang baru. Ku membatin ketakutanku ini, kekhawatiranku ini seakan timbul di benakku. Namun, ketakutan itu seakan hilang. Kekhawatiran itu seakan-akan sirna, digantikan oleh kegembiraan. Semua hanyalah karena mereka. Mereka semua yang berseragam. Ya, merekalah guru-guruku. Terima kasih guruku. Kasih sayangmu selalu
mengurangi semangat juangmu. Kau bukanlah pahlawan nasional. Kau bukanlah pahlawan kemerdekaan. Kau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Akhirnya, kau telah tunaikan tugasmu untuk hantarkan kami ke jenjang yang lebih tinggi dengan penuh kebanggaan dan air mata sukacita. Teruntuk guruku, aku mungkin tak bisa balas jasa-jasamu. Aku hanya mampu mendoakan yang terbaik untukmu.
Kau patriot, pahlawan bangsa, pembangun Indonesia. Yang paling berkesan saat mendengar curahan hati anak-anak di masa pandemi ini, mereka tetap semangat. Tentu walaupun ada sesuatu hal tampak jenuh, tetapi semangat mereka tetap membara. Kelas 92 yang membuat saya paling terkesan adalah ketika ada pasar online. Jadi di tempat kami menjual pentol yang bentuknya bulat tanpa kuah, tetapi sang artis Rio dan Joben itu menawarkan dengan pentol yang bentuknya kotak dan berkuah. Tetapi ternyata video ini cukup menarik minat, salah satunya Bu Christine. Begitu melihat video ini langsung membeli pentol tersebut. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan memberkati dan semoga sukses di masa depan. Saat anak-anak berhasil membuat saya menangis karena perhatian mereka. Sarange. Perubahan adalah hal yang tak terelakkan dalam kehidupan ini. Mau tergilas atau mau menyesuaikan diri dengan perubahan itu, pilihan sepenuhnya berada di tangan kita. Untuk anak-anakku kelas 9, selamat menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang nanti akan anak-anak hadapi. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan, merespon setiap perubahan itu dan tetap menjadi berkat di tengah segala perubahan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah terang dan garam dunia yang menyinari sepanjang waktu dalam firman Tuhan dan mengasinkan dunia dengan kebenaran Tuhan serta menjadi berkat bagi siapapun dan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Oke, maaf saya nggak bisa berkata banyak ya karena saya terbatas waktu dan ruang. Tapi saya sangat-sangat bersyukur karena pernah satu frame dengan mereka. Dan saya berpesan kepada mereka, jagalah hatimu dengan menjaga hati sesamamu. Itu yang perlu saya sampaikan kepada mereka. Teruslah bermanfaat dan menjadi berkat bagi sesamamu. Peduli, meskipun situasi sulit seperti sekarang ini karena pandemi, tetapi tetap mau berbagi. Tangguh, walau tidak bertatap muka, namun terus bertanggung jawab. Semangat, mereka tunjukkan dalam usaha mengerjakan setiap tugas-tugas dan ulangan. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Tesalonika dari kelas 96 dan saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya saat bersekolah di SMP Kristen Petra 1. Selama 3 tahun bersekolah di SMP Kristen Petra 1, saya mendapat banyak pengalaman baru. Beberapa di antaranya, saya berhasil memperoleh nilai-nilai PETRA, yaitu Physical Growth, Emotional Intelligence, Talent Development, Religious Education, dan Academic Excellence. Di SMP Kristen Petra 1, saya mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam organisasi sekolah, yaitu OSIS, yang menambah pengalaman saya dalam bekerja sama di suatu kelompok. Saya belajar menghadapi orang lain dan juga mengasah kepemimpinan saya selama kurang lebih 2 tahun. Hal tersebut membantu saya mengatur emosi dan juga melatih talenta saya dalam berorganisasi, which is what I consider as a form of talent development and emotional intelligence. Tempat yang tenang dan nyaman untuk belajar bagi saya adalah di sekolah. Karena sekolah memberikan banyak fasilitas yang sangat membantu proses pembelajaran para siswa, baik di bidang akademis maupun non-akademis. Berbagai latar belakang dan ragam kewarganegaraan di setiap bidang membantu proses sosialisasi dan membuka wawasan saya. Salah satu mata pelajaran yang berkesan bagi saya adalah DC.
karena di DC kita ada banyak tugas speaking dan juga listening yang bagi saya akan berguna di kedepannya nanti. Karena terbiasa public speaking, I can do so without being so nervous. Di sekolah juga, before COVID, kita ada pelajaran PJOK yang merupakan salah satu bentuk paling simpel kepedulian sekolah terhadap our physical growth. And even while studying from home, proses pembelajarannya diadaptasikan supaya dapat berlangsung dengan baik. Di Petra juga ada banyak kebaktian dan juga ada pelajaran agama yang mendukung di bidang religious education. Jadi Petra sudah sangat memberkati saya. Walaupun di SMP we have more homework than what we had in elementary school, plus saya ikut organisasi yang kadang makan waktu jam pelajaran, thank God I was able to balance them out while still having time to relax as well. Di SMP saya lebih fokus dan memperhatikan saat guru mengajar di jam pelajaran, supaya saat belajar lagi sebelum ulangan tidak terlalu sulit. Kalau masalah berorganisasi, ya saya harus belajar memprioritaskan mana yang lebih penting. Nilai akademis bagi saya masih jadi nomor 1, tetapi karena saya sudah berkomitmen untuk ikut organisasi, ya nggak boleh setengah-setengah. Puji Tuhan, saat saya ketinggalan pelajaran, Bapak dan Ibu Guru masih mau memberi pelajaran tambahan, dan juga teman-teman saya mau membantu memberi penjelasan. Harapan saya untuk SMP Kristen Petra 1 ke depannya adalah supaya adik kelas bisa lebih sukses lagi dan juga mengharumkan nama sekolah. Semoga kita bisa bertemu langsung tanpa harus lewat Zoom. Thank you for the many memories for these past 3 years, and I hope in senior high school we'll get more amazing stories. Thank you once again for the opportunity given, and I hope for those who are listening I didn't bore you out. I wish you all a great day and God bless you. Halo, nama saya Leni, orang tua dari Hugo. Hugo mulai mengenal dance dari kelas 2 SD. Tapi pada saat itu saya hanya berpikir agar Hugo punya kegiatan di luar sekolah. Karena banyak mengatakan bahwa anak jangan hanya belajar, tapi perlu diimbangi dengan seni, olahraga. Jadi banyak teman-temannya yang les musik, les basket, atau bela diri. Kenapa saya memilih dance? Karena sambil dance, mendengarkan musik, dapat juga musiknya. Dance juga bergerak, berkeringat, bisa dikatakan semacam olahraga juga. Nah, setelah mengenal dance ini, Hugo suka dan jadi hobi ya. Pada saat masuk ke SMP Kristen Petra 1, kita mengetahui bahwa dance ini meskipun non-akademik, tapi jika berprestasi, itu bisa diperhitungkan oleh sekolah. Dari sana kita semakin semangat untuk mengikuti berbagai macam lomba. Baik lomba antar sekolah maupun lomba yang lebih resmi dari pemerintah. Jadi ada Kejurkot, Kejurprov, Kejurnas. Karena hip hop dance ini sudah diakui oleh pemerintah sebagai salah satu cabang olahraga, yaitu dance sport, dan pernah dipertandingkan pada PON 2016. Untuk dukungan dari sekolah yang paling kami rasakan adalah pada saat mengikuti lomba dance sebagai tim cheers DBL. Kepala sekolah dan guru-guru sangat mendukung anak-anak, baik dari memfasilitasi sampai juga mendukung secara mental anak-anak yang akhirnya berhasil meraih juara pertama. Dari berbagai macam prestasi ini, akhirnya Hugo bisa diterima di SMA Kristen Petra 1 melalui jalur prestasi. Jadi untuk teman-teman yang punya hobi, punya bakat, walaupun itu non-akademik, tapi jika kalian ingin untuk mengejar prestasi, sampaikan kepada sekolah. Sekolah akan pasti sangat mendukung kalian. Semangat! Sekian dari saya, terima kasih. adalah satu sosok dengan berjuta persepsi bagi murid-muridnya. Mungkin bagi satu murid, gurunya adalah teman mengobrol yang enak. Mungkin bagi murid lainnya, guru yang sama adalah orang yang menyebalkan, yang suka ikut campur
dan mengatur. Ada juga yang menganggap guru adalah seorang yang diidolakannya, atau mungkin ada yang menganggap bahwa guru hanyalah sosok yang berdiri di depan papan tulis dan menjelaskan materi. Itulah guru. Tak ada yang benar dan tak ada yang salah. Karena itulah sosok guru bagi murid-muridnya. Untuk guru sendiri, guru adalah sosok yang membimbing murid-muridnya berproses dalam hal akademik. Guru selalu hadir untuk memberikan motivasi dan semangat kepada kalian hingga berprestasi. Gapailah mimpi setinggi langit, anak-anakku yang kukasihi. Guru adalah satu pribadi dengan sosoknya yang beraneka ragam. Guru adalah seorang jurnalis di mana dia harus mencatat semua perkembangan muridnya, baik sikap maupun nilai akademik mereka. Guru adalah seorang pencari harta karun, di mana guru juga ambil bagian dalam mencari dan menggali talenta muridnya yang mungkin masih terpendam. Guru juga seorang penyedia ilmu bagi para murid untuk memperluas wawasan mereka. Pesanku untukmu, anak-anakku, bacalah buku sebanyak-banyaknya, karena buku adalah jendela dunia. Guru tidak hanya hadir untuk mendukung murid-muridnya maju dalam hal akademik saja. Guru juga memberikan semangat untuk murid-muridnya juga berprestasi dalam hal non-akademik, baik talenta di bidang seni, olahraga, ataupun yang lain. Guru sadar bahwa ia adalah sosok yang tidak sempurna, dan ia tidak mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi pribadi yang sempurna. Bekerjalah dan berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam olahraga, Tuhan memberkati. Dalam Mazmur 86 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Ini membuktikan bahwa Tuhan amat sangat baik bagi manusia, bagimu dan bagiku. Cinta Tuhan yang teramat besar inilah yang menjadikan pedoman bagi para guru. Mungkin ada beberapa hal yang guru lakukan dan tidak menyenangkan muridnya. Bahkan muridnya pun tersakiti hatinya. Namun ketahuilah bahwa guru melakukannya karena cinta untuk muridnya. Seorang guru senantiasa berharap yang terbaik dan berdoa untuk muridnya. Itulah guru, satu sosok dengan berjuta sisi. Seribu hari. 1000 hari sudah kita lewati. Semua terlewati dengan cepat, tanpa terasa. 1000 rasa tersimpan dalam hati yang akan terkenang sepanjang masa. Ketika ku ingat saat kita berjumpa di kelas yang sederhana namun bermakna. Saat ku sedih dengan dunia yang hampa, satu saja senyum kalian, sedihku pun sirna. Ketika ku ingat saat kau marah
ketika kau harus kutegur. Ku tak ingin kau di jalan yang salah, seperti nasi yang menjadi bubur. Ketika ku ingat saat kau curang, saat itu ku rasa amat kecewa. Karena ku ingin kau menjadi terang, kejujuran pun harus kau bawa. 1000 hari penuh dengan perjuangan, saling belajar dalam hidup ini. Melalui berbagai cobaan dan rintangan, hingga kalian tegak berdiri. 1000 hari penuh dengan arti. Sekarang saatnya dirimu melangkah. Ku berharap dengan sepenuh hati untuk masa depanmu yang cerah. Three years are not a short period of time. There must be a lot of memories, joys and sorrows, and many valuable lessons that they have been through together, both with their friends as well as with us, the teachers. After watching the video, I also miss the students because I haven't met them face to face, Mr. Han. But calm down, Miss Viola. We can still meet our students even though we only meet them virtually. Of course, Mr. Han, but we are already at the end of the graduation ceremony today. It is so sad that our togetherness in this year's graduation has officially ended. Unfortunately, that was right, Miss Viola. As Miss Viola said earlier, our togetherness in the graduation ceremony may end, but the friendship between us will not end here. Indeed. Okay, ladies and gentlemen, before we close our event this morning, let us unite with a prayer. Our Father, we are thankful for today's ceremony already done well. We ask for your almighty hand to be upon all those who graduate today. Bless their lives from this day on with goodness and love. Help them to stay true to their dreams, to use their gifts wisely, and to walk into the future with faith, hope, and great love. Thank you, God. In Jesus' name we prayed. Amen. That's a wrap! This is the end of our graduation ceremony this year. I'm Johannes Juanda. And I'm Regina Gaviola. See you and God bless you. Happy graduation, everyone. Congratulations. Let you down, would've gave you anything, would've gave you everything. Oh, I did not believe that it would end, no. Everything came second to the best, oh. You're not even speaking to my friends, no. You knew all my uncles and my aunts, oh. 20 candles, blow 'em out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now I see you dresser with the socks you don't like. And I'm rolling, 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 rolling with my brothers like it's Jonas, Jonas. Drinking Henny and I'm trying to forget, but I can't get this shit out of my head. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Oh, I seen you with your other dude. He seemed like it was pretty cool. Together, 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 everyone. Together,
show the world. Hey, ho, alright, here we go. We're all in this together. Once we know that we are, we're all stars and we see that we're all in this together. And it shows when we stand and we can make our dreams come. We're all in this together. When we reach, we can fly. Know inside we can make it. We're all in this together. Once we see there's a chance that we have and we take it. Shoulders everywhere with your hands up in the air. That's the way we do it. Let's get to it. Come on, everyone. Congratulations. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see